Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Ya, sehat semuanya ya. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoanya Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya Ibu absen dahulu ya. Lusinta Kiswari. Astagfirullahaladzim. Ya, Lusinta Kiswari hadir. Ya. Hadir, Bu. Oke, yang kedua ada Rizky Dwi Widyastuti. Hadir, Bu. Ya, Maulida Husnawati. Ya, hadir ya. Lalu Siti Nurlailatul Hidayah. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, seperti yang minggu kemarin sudah Ibu bilang, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang tanah dan kehidupan. Nah, Ibu akan share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat ya? Belum, Bu. Oh, belum. Sebentar. Sudah, Tapi Bu. sekarang sudah. Oh, sudah ya? Sekarang sudah. Oh ya, oke. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, ini Ibu akan menampilkan gambar. Terlihat belum ya? Terlihat? Terlihat ya? Ya, ini merupakan beberapa jenis tanah. Nah, di situ bisa kita Belum, amati. Bu. Masih di dalam PPT. Oh, masih yang tadi ya? Tulisannya tanah dan keberlangsungan itu. Oh, kalau sekarang udah belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, bisa kita amati bersama. Di sini ada jenis-jenis tanah. Nah, di situ ada tanah kapur, lalu ada tanah yang biasa ada di kebun ya. Itu bisa kita lihat. Biasanya di kebun itu kita menanam berbagai macam tanaman. Lalu ada itu yang bawah, yang pojok kiri bawah itu ada tanah yang biasanya ada di depan rumah kita. Nah, itu jenis tanahnya seperti itu. Nah, berdasarkan gambar yang telah kalian amati nih, mengapa tanah di lingkungan kita bisa berbeda-beda? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa? Silahkan.
itu karena saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Rizky. Itu karena adanya aktivitas yang berbeda. Iya, bisa diulangi? Mbak Rizky, apakah Karena aktivitas biologis yang ada di dalam tanah. Iya, betul sekali ya. Betul sekali ya anak-anak, jawaban dari Mbak Rizky. Nah, untuk lebih jelasnya, tanah di lingkungan sekitar kita itu bisa berbeda-beda karena hasil dari aktivitas biologis yang ada di dalam tanah. Nah, aktivitas biologis ini dilakukan oleh hewan, jamur, dan juga mikroorganisme. Nah, itu dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan juga kegemburan tanah. Maka dari itu, tanah di lingkungan sekitar kita bisa berbeda-beda, seperti tanah yang ada di depan rumah kita tuh. Lalu, anak-anak, ya, Paham, Bu. oke, alhamdulillah kalau paham. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, apakah anak-anak pernah menanam tanaman? Tanaman apa aja deh? Pernah semuanya? Pernah. Oke. Pernah, Bu. Oke. Nah, apa hubungan tanaman atau tumbuhan tersebut dengan tanah? Coba, ayo, siapa yang bisa menjawab? Hubungan tanaman atau tumbuhan dengan tanah. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Astagfirullahaladzim. Ya, hilang lagi screen-nya. Sebentar. Ya. Ya, Ibu ulangi pertanyaannya ya. Apa hubungan tanaman atau tumbuhan dengan tanah? Ayo. Mbak Maulida? Coba Mbak Maulida, yuk. Ya, Bu. Ya, dengan media tanah ya. Jadi tumbuhan itu memerlukan nutrisi yang berasal dari tanah, dari dalam tanah. Itu, Bu. Ya, ya, betul sekali ya jawaban dari Mbak Maulida. Jadi hubungan antara tumbuhan atau tanaman dengan tanah, yaitu tumbuhan ini memperoleh nutrisi. Nah, nutrisinya ini berupa unsur hara dari dalam tanah yang mana nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman tersebut. Begitu ya. Oke, sekarang screen-nya sudah terlihat, anak-anak? Terlihat ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan sifat fisika dan juga sifat kimia tanah dengan benar. Yang kedua, menyebutkan peranan tanah untuk keberlanjutan kehidupan dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan peranan organisme tanah dalam tanah dengan benar. Selanjutnya, yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan komponen-komponen tanah dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan, sebelum kita memulai lebih jauh nih, sebelum kita mulai lebih jauh membahas tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan, Ibu akan menampilkan videonya terlebih dahulu. Sudah terlihat ya?
Nah, kalian bisa mencatat linknya yang sudah Ibu tulis di screen ya. Yuk, semuanya bisa mencatat linknya. Nanti kalau setelah pembelajaran ada yang mau membuka-buka lagi. Bentar. Sudah bisa, belum muter ya? Videonya belum muter ya? Kok nggak bisa sih? Belum. Bentar. HP-nya gitu. Kok Raisa ya? Bentar. Tunggu dulu ya. Sudah ya sekarang? Belum, Bu. Belum. Sekarang sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sudah, Bu. Ya, Ibu akan mengulangi lagi. Sebentar. Nah, tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Muter nggak ya? Tadi udah ya? Iya, Bu, tadi sudah. Oke. Tunggu dulu ya. Ya, jadi ada komponen penyusun tanah itu ada batuan, humus, udara, air, dan juga mineral. Nah, komponen penyusun tanah ini akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah berupa sifat fisika dan sifat kimia. Sifat kimianya diantaranya ada pH, begitu. Ya. Ya Allah. Nah, jadi itu ya, itu gambaran dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam inti materinya. Nah, pada tema tanah dan keberlangsungan kehidupan ini ada 4 subbab. Yang pertama ada peran tanah, yang kedua ada peran organisme tanah, dan yang ketiga ada proses pembentukan tanah, dan selanjutnya yang keempat ada komponen penyusun tanah. Yang pertama adalah peran tanah. Nah, tanah ini sendiri merupakan komponen penting dalam keberlangsungan hidup di bumi nih, misalnya untuk tumbuhan. Nah, tumbuhan ini membutuhkan unsur hara dan juga nutrisi dalam tanah berupa mineral, dan air seperti yang tadi di awal sudah kita bahas ya, seperti yang tadi Mbak Maulida sudah sampaikan di awal. Nah, tanah ini juga nggak hanya bermanfaat untuk tumbuhan, tapi untuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan juga cacing tanah.
organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Nah, jadi selain komponen-komponen yang sudah Ibu sebutkan tadi, itu juga ada komponen organiknya nih, yang barusan juga Ibu sebutkan, ada yang sebagai tempat untuk makhluk hidup, begitu ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke LKPD. Sebentar. Belum. Ya. Ya, apakah sekarang sudah terlihat? Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Masih dalam PT. Oh, belum. Sekarang sudah belum ya? Sekarang sudah belum? Masih belum, Bu. Oh, sebentar. Sudah? Sekarang sudah belum ya? Sudah belum? Sudah terlihat, Bu. Oke. Nah, sekarang kalian bisa melihat di screen ya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik LKPD yang telah Ibu sajikan. Nah, di sini ada Ibu kasih tahu caranya dulu. Yang pertama ada tujuan praktikum, itu siswa mampu mengetahui sifat-sifat tanah dengan tepat. Selanjutnya ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, ini merupakan kegiatan eksperimen ya. Nah, nanti untuk eksperimennya, kalian mencari sumbernya, sumber utamanya itu dari internet saja, karena keterbatasan kita pembelajaran secara daring, secara online, maka kita melakukan eksperimen melalui internet saja, begitu. Nah, ini di sini ada 2 jenis tanah. Nah, ini ada tanah pasir, yang ini ada tanah liat. Nah, permasalahannya apa sih yang harus kalian pecahkan? Yang pertama, kalian harus mengetahui perbedaan sifat kimia dan juga sifat fisika tanah. Yang kedua, kalian harus mencari hubungan antara sifat fisika dan sifat kimia tanah dengan organisme yang hidup di dalam tanah. Selanjutnya yang ketiga, kalian harus mengetahui perbedaan dari tanah pasir dan juga tanah liat. Nah, ini yang nanti kalian lakukan eksperimen. Nah, eksperimennya itu berupa analisis data ya. Kalian menganalisis data berdasarkan sumber dari internet. Selanjutnya, kalau kalian sudah mencari
mencari data di internet dan begini. Setelah itu kalian melakukan hipotesis. Nah, kalian kira-kira hipotesis kalian itu apa sih mengenai permasalahan yang tadi telah disajikan, begitu. Setelah itu kalian baru mengumpulkan data. Nah, tugas ini secara berkelompok ya, Ibu sudah membagi. Kalian bisa membuka di grup WA itu kelompoknya, begitu. Lalu, nah setelah kalian mencari datanya, melakukan analisis, kalian bisa menulis hasilnya pada tabel pengamatan, begitu. Oke, apakah di sini kalian paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu beri waktu 20 menit untuk menganalisis. Cukup ya, anak-anak ya? Ya, cukup, Bu. Oke, sekarang kalian bisa melanjutkan diskusi di grup WA. Dan Ibu mohon untuk tidak keluar dari room Zoom ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Baik, waktunya sudah 20 menit. Apakah ada yang belum selesai? Kelompoknya Mbak Lucinta, sudah selesai atau belum? Mbak Lucinta, kelompoknya Mbak Lucinta? Iya, Bu, saya sudah, Bu. Oke, kelompoknya Mbak Ani? Sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Oke, untuk kelompoknya Mbak Laila, sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, kalian kan tadi sudah melakukan analisis data nih secara berkelompok, pasti sudah saling bertukar pikiran ya. Nah, Ibu minta salah satu dari kelompok kalian ada yang menjelaskan hasil dari analisis data yang telah kalian lakukan. Ayo, siapa yang mau mengkomunikasikan, yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Ibu persilahkan. Ayo, siapa? Atau Ibu tunjuk aja nih. Ibu tunjuk aja ya. Oke, Ibu tunjuk aja nih. Kelompoknya Mbak Lucinta, ayo silahkan memaparkan hasil diskusi kalian. Yuk. Bentar ya, Bu. Oke. Atau yang lainnya dulu. Oh, Mbak Lucinta sudah siap. Yuk, kelompoknya Mbak Lucinta. Ya, Ibu saya sudah siap. Jadi, kelompok saya itu, yang pertama, perbedaan sifat fisika dan kimia tanah itu terdapat dua. Yang pertama, fisika tanah itu sifat
yang bisa langsung diamati seperti tekstur tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air, struktur tanah, maupun suhu tanah. Kemudian sifat kimia tanah itu sifat yang tidak bisa langsung diamati. Hal ini mencangkup nutrisi maupun unsur hara dan pH yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah hubungan sifat fisika dan kimia tanah dengan organisme yang hidup di tanah. Nah, hal ini bisa mempengaruhi kesuburan tanah, mempengaruhi organisme apa saja yang bisa bertahan pada tanah yang memiliki sifat fisika dan kimia tertentu. Kemudian yang ketiga itu perbedaan tanah pasir dan tanah liat. Di dalam tanah pasir, unsur hara dan nutrisi yang terkandung di dalamnya itu sangat rendah. Daya tampung air buruk sehingga mengakibatkan akar tanaman sukar menyerap air dan tidak cocok untuk ditanami tumbuhan apapun. Kemudian yang kedua adalah tanah liat. Partikel-partikel dalam tanah liat itu sangat halus, tidak mengandung banyak organik, bisa mempertahankan kelembapan dengan baik dan kaya akan nutrisi sehingga cocok untuk berkebun. Demikian hasil diskusi dari kelompok saya, kurang lebih maaf, Bu. Oke, betul sekali ya anak-anak yang disampaikan oleh Mbak Lusinta. Nah, kelompoknya Mbak Lusinta ini bagus sekali nih. Jawabannya sudah sangat tepat gitu. Yuk, kita berikan aplaus bersama. Mungkin bisa lewat chat ya. Karena kita pembelajaran secara daring. Ya. Ya, bagus nih kelompoknya Mbak Lusinta. Oke. Jadi Ibu akan sedikit menjelaskan konsep mengenai pertanyaan yang ada pada LKPD tadi. Hanya ya. Ya, anak-anak apakah masih bisa mendengar suara Ibu? Masih bisa ya? Masih, Bu. Oke. Nah, coba Ibu mau dengar lagi Bu. kesimpulan dari Mbak Lail, coba. Ya, baik, Bu. Jadi menurut saya kesimpulannya yaitu bahwa sifat fisika tanah itu merupakan sifat yang bisa langsung kita amati. Sedangkan sifat kimia tanah merupakan sifat yang tidak bisa kita amati secara langsung. Oke. Begitu Bu, kesimpulan menurut saya. Betul sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Lail. Jadi seperti itu, sifat fisika tanah itu merupakan sifat yang langsung bisa diamati, dan sifat kimia tanah merupakan sifat yang tidak bisa langsung diamati. Nah, tanah ini juga merupakan sumber bagi makhluk hidup, sumber bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sumber bagi tumbuhan, sumber bagi hewan, dan juga sumber kehidupan bagi manusia. Begitu. Ya, Ibu rasa cukup sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah, akan memberikan kalian PR, nanti kalian bisa mengaksesnya di WA Group ya, di WA Group kelas kita. Oke anak-anak? Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, Ibu harap untuk pembelajaran ke depannya kalian seperti ini lagi ya.
kalian sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Syukur-syukur malah kalian bisa lebih antusias lagi nih. Nah, gimana antusiasnya tuh kalau lebih antusias dari ini ya? Kalian sudah sangat baik dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. wabarakatuh. Oke, Terima kasih, sama-sama. Bu.